yaitu yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan kemudian nanti adalah pasca observasi. Untuk kegiatan pertama adalah pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Rumalah SPD, yaitu guru mata pelajaran matematika yang merupakan rekan sejawat saya di SMA Negeri 4 Pekalongan. Gitu ya Bu? Kita langsung saja ya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik juga Bu. Ibu kira-kira hari ini sudah siap akan melakukan pembicaraan atau percakapan pra-observasi? Insya Allah siap. Oke, siap. Jadi gini ya Bu Rumalah, kenapa kok ada namanya supervisi? Karena di mana program supervisi ini adalah bertujuan untuk mengembangkan potensi atau memberdayakan potensi yang ada dari guru-guru. Jadi di sini kita bukan menilai tapi mengembangkan, gitu ya Bu. Baik kompetensi kepribadian, profesional, pedagogi maupun sosial. Ya, jadi gini Bu, tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengecek kesiapan dari guru untuk melakukan melakukan pembelajaran besok. Nah, kira-kira di sini Bu Rumalah besok tujuan pembelajarannya apa nih? Untuk pembelajaran besok, untuk observasi itu tujuan pembelajaran yang tidak dicapai itu agar peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Oh iya, berarti menyelesaikan barisan dan deret aritmatika nih. Ya. Ya, kira-kira Ibu biasanya kalau dulu itu kalau mengajarkan barisan dan deret itu seperti apa Bu? Mungkin kalau dulu biasa metode ceramah ya Bu ya. Iya, jadi ceramah diajarin dulu terus dikasih permasalahan. Nah, kira-kira besok mau sama seperti ini atau mau berganti? Mungkin untuk variasi sedikit berganti, akan menggunakan model Problem ini. Karena di sini kan yang akan ditingkatkan kemampuan untuk memecahkan permasalahan kontekstual. Jadi nanti untuk anak-anak itu nanti akan menerapkan strategi PBL ya, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah anak-anak gitu ya Bu. Oh iya. Berarti kira-kira itu nanti strateginya kan tadi udah PBL Bu. Ya. Ada yang strategi yang lainnya lagi? Saya rasa hanya PBL paling berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Berarti PBL dan diskusi kelompok gitu. Kira-kira nanti yang akan dikembangkan dari kompetensi Ibu di besok itu apa Bu? Yang ingin dikembangkan? Yang akan saya kembangkan kemampuan pribadi. Kompetensi kepribadian. Berarti kompetensi kepribadian. Oke, berarti nanti area pengembangannya adalah kompetensi kepribadian. Kira-kira kalau untuk area pengembangannya kan tadi Ibu area pengembangan kepribadian ya, kompetensi kepribadian. Nah, kira-kira dari area pengembangan ini yang ingin dicapai sama Ibu itu apa? Untuk area yang dicapai itu kepribadian yang arif Bu. Kepribadian yang arif. Jadi kalau menurut Ibu ukuran keberhasilan area pengembangan Ibu tadi untuk menjadikan kepribadian Ibu yang arif, ukuran keberhasilannya itu apa saja Bu? Ukuran keberhasilan yang tidak dicapai ya Bu. Yang pertama itu mungkin tindakan yang dilakukan itu harus bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, maupun bagi masyarakat gitu ya. Tindakannya ya, tindakan ya. Terus mungkin yang kedua itu keterbukaan dalam berpikir. Dalam tindakan tersebut. Jadi apa yang dilakukan Ibu tadi harus bermanfaat untuk anak-anak, masyarakat maupun sekolah. Kemudian juga itu harus memiliki keterbukaan dalam berpikir dan bertindak gitu ya Bu. Oke, untuk yang berikutnya kira-kira apa saja Bu? Menurut Ibu tuh apa saja yang harus disiapkan untuk mencapai keberhasilan ukuran keberhasilan yang Ibu terapkan tadi? Tentunya untuk agar bisa mencapai itu kita harus membuat perencanaan yang jadi yang harus disiapkan tentunya RPP yang sesuai dengan
nanti harus disesuaikan dengan kurang keberhasilan ya Bu ya. Yang tadi berarti kan kurang Langsungnya harus bermanfaat untuk anak. Iya betul, berarti harus bermanfaat untuk anak maupun masyarakat gitu ya. Terus menurut Ibu kira-kira apa saja yang Ibu sudah yang sudah Ibu punya atau yang kira-kira bisa membuat Ibu berhasil tapi yang Ibu sudah ada gitu. Yang sudah ada tentunya perencanaan pembelajarannya kan sudah ada, cuman mungkin nanti sedikit disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang akan diobservasi. Jadi berarti nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik ya Ibu. Jadi kalau menurut Ibu, dukungan apa saja yang Ibu butuhkan agar perencanaan pengembangan Ibu ini nanti sukses gitu, sesuai dengan indikator keberhasilan yang tadi Ibu sudah terapkan? Yang pastinya mungkin untuk sarana prasarana juga untuk proses pembelajaran, karena kan nanti rencananya ada media PowerPoint, jadi butuh NCD, nanti mungkin bisa meminta pihak sekolah untuk membantu mempersiapkan. Terus selain itu mungkin minta pendapat juga dari Ibu terkait medianya jika sesuai untuk meningkatkan sesuai kebutuhan anak atau belum. oke siap Bu, nanti bisa saya cek Bu insya Allah. Kalau sudah siap atau belum Bu? Siap. Sudah berarti sudah ada ya? Sudah ada, cuma kan perlu pendapat juga. Jadi beri masukan, saran dari Ibu. Insya Allah guru pembelajaran itu ya. Insya Allah nanti ya Bu ya. Nanti kita bisa lihat lagi medianya. Saya juga ada Bu, nanti kalau mau dipakai silakan. Iya. 18 ya sih ya. Iya. Lalu berarti kita nanti akan observasi kapan ya Bu ya? Jadwalnya itu hari Rabu. Oh iya, hari Rabu tanggal 18 dari 18 Januari 2023 ya. Jam ke 45. Jam ke 45. Insya Allah saya catat dulu Ibu. Iya. Untuk selain itu kan nanti kita sudah observasi ya Bu. Nanti kan kita akan ngobrol lagi seperti itu di pas observasi. Kita lihat lagi nanti kira-kira Ibu ada waktu kapan untuk refleksi dan juga untuk rencana pengembangan lagi ke depannya. Kita akan ngobrol lagi seperti itu nanti. Mungkin hari Rabu minggu Boleh. depannya. Berarti Rabu jarak 1 minggu ya? Iya, Kira-kira nanti 25 berarti ya. Iya, berarti tanggal 25 hari Rabu. Waktu MGP aja nih Bu. Iya. Ya, mungkin itu saja Bu. Berarti tadi kan area pengembangannya sudah ya Bu. Rencana-rencananya juga sudah. Kita juga sudah berdiskusi lagi kapan kita akan ketemu lagi. Semoga nanti besok lancar ya Bu ketika pembelajaran. Nanti misalnya butuh konsultasi lagi, bisa nanti menghubungi saya lagi Bu. Nanti tadi kan katanya mau cek bahan ajar atau apa lagi boleh. Terus kemudian untuk kita bertemu lagi berarti tanggal 25 jadi Bu. Berarti ada lagi nggak Bu ini yang akan kita bicarakan? Mungkin nanti aja dicek RPP-nya itu ya. Boleh. Dan Insya Allah media juga. Iya, Saya tunggu masukan dan sarannya. Siap. Nanti kalau ini juga nanti saya beri insya Allah yang punya saya tadi. Jadi nanti kalau mau dijadikan bahan referensi. Itu saja berarti ya Bu ya. Ya, ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama untuk pengembangan. Iya, semoga nanti terlaksana ya Bu ya sesuai indikator keberhasilan. Semoga Ibu semakin mantap di kompetensi kepribadiannya setelah ini. Demikian percakapan pra-observasi dari praktek coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika wajibnya ya. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu. Aisyah.
Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang barisan dan matematika. Minggu lalu sudah kita bahas ya. Untuk menentukan apa aja coba? UN dan UN itu apa ya? Suku. Nah, pada pertemuan kali ini, kalau kemarin kita menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan barisan dan deret, kan? Nah, sekarang permasalahan yang akan kita selesaikan, kita aplikasikan ke permasalahan kontekstual dari materi barisan dan deret kait matematika. Kita review bentar materinya. Masih ingatkah kalian tentang barisan dan deret aritmatika? Deret aritmatika? Masih? Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, apakah itu barisan aritmatika? Apabila yang mau jawab, biasakan tunjukkan aja dalam pemilihan. Apa itu barisan aritmatika? Ya, betul. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang diberikan sama Barisan di mana? yang beda setiap dua suku. Beda itu apa mbak? Iya, selisih dari dua suku yang berbeda. Oke, benar ya jawabannya mbak. Aurora. Menghitung jumlah n suku pertamanya bagaimana? Pancasila ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang biar kalian fokus, kita main game dulu ya. Kita belajar berhitung. Kalian kan udah belajar berhitung dari kelas 1 SD ya? Oh, dari TK malahan. Nah, kita buktikan kalian bisa berhitung atau tidak. Yuk, di depan ada tulisan UN sama dengan 3N. Nah, kita berhitung menggunakan rumus UN tersebut. Paham maksudnya? Paham ya? Kita berhitung dimulai dari siapa ya? Dari Intan. Ayo kan, dari dia nggak fokus ya. Ayo perhatiin perintahnya. Ayo petunjuknya. Di depan ada rumus UN. Suku KN-nya adalah 3N men. Kita akan berhitung dimulai dari suku yang paling kecil atau suku pertama. Ya, paham? Paham? Yuk. Dimulai dari masih lagi. Kakaknya apa? Kalau UN sama dengan 3N5 berarti suku yang paling kecil suku berapa? Suku pertama. Satu ya. Satunya berapa? Belajar lagi pasti ya. Kalau jangan main game terus ya. Baca bukunya satu berapa hasilnya? 9. Dari mana? Kalian paham semua? Kita latih fokusnya ya. Ya sekarang ya. Lagi yang kedua. Yang lain fokus ya. Kita berhitung lagi satu kali lagi.
menggunakan rumus 2N plus 1. Dari paling belakang. Kartika. Sebenarnya 5, Bu. 12. Berapa? 2N plus 1. Berarti kamu dapat cukup berapa? 5. 11. Coba. 15 selanjutnya. 17. Berapa? 19. Oke, cukup sampai di situ. Berarti barisan yang tadi terbentuk bedanya berapa? Tahu? Dari pas satu bedanya. Oke, sekarang kita akan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang bentuknya soal cerita. Nah, di sini ada video, kalian simak dulu ya. Udah menyimak tadi videonya? Permasalahan yang ada di video apa aja? Tentang apa? Ongkos. Nah, sekarang kita baru aksel ya. Yang diketahui dari video tersebut apa aja? Jarak. Dari mana rumahnya? Terus yang diketahui apa lagi? Biaya 1 kilo pertama. Biaya 1 kilo pertamanya 8.000. Terus 1 kilo selanjutnya 7.000. 1 kilo berikutnya. Nah, coba dari kalian adakah yang mau mencoba menjelaskan Irfan? Ayo. Nama Mas Rafiq? Boleh? Tadi kan udah jelas, jaraknya 15 km. Terus biaya pertamanya 8.000. Setiap 1 km harganya ya berapa totalnya? 100. Nah, coba dijelaskan ke depan kerjakan Mas. Dari 30 kita buat kelompok anggotanya 5 saja, jangan 6 kebanyakan. Oke, kelompoknya mau diacak? Diacak. Mana hitungan aja ya. Kita berhitung 1 sampai 6. Kan anggotanya 5 kelompok. Berarti banyaknya kelompok berapa? Yuk, dimulai dari Eka Angga. 2. Empat.
Oke, yang dapat nomor 1 berkumpul di sebelah sana ya. Nomor 2 tengah, nomor 3 4 5 6. Ini. Yang namanya berkumpul dulu kelompoknya. Oke, semuanya udah bergabung di kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Mereka bahasanya dulu ya. Oke, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan 3 permasalahan dengan tingkat kesulitan yang semakin bertambah. Bagus tidak ada yang sulit ya. Oke, nanti ibu kasih dulu permasalahan pertama. Kalau kalian sudah selesai, gimana? Oke, nanti masing-masing kelompok ada 3 permasalahan. Saya beri satu persatu ya. Kalian diskusikan dulu permasalahan 1. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Kalian ambil lagi permasalahan yang ketiga dan seterusnya. Paham? Oke, kita langsung mulai ya. Jawabannya langsung di kertas ini aja. Oke. Oke, udah selesai ya diskusinya. Sekarang karena tadi kelompok 2 selesai terlebih dahulu, berarti silakan kelompok 3 untuk setelah kelompok 3. Karena kelompok 3 udah selesai terlebih dahulu, berarti kelompok 3 yang presentasikan hasilnya ya. Nabil. Baik, silakan perhatikan temannya yang di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami program dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kita dapat permasalahan kedua di mana ada percobaan sebuah laboratorium dengan spekulasi berbeda di angka 3 menit. Kemudian setelah 13 menit itu suhunya 7 derajat Celcius dan setelah 15 menit suhunya menjadi 15 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu kenaikan suhu benda setiap per menitnya. Jadi diketahui. Jadi ini kan yang ditanyakan itu B-nya atau B. Untuk menentukan B itu kita kan punya rumus. Kita kan punya rumus Begitu mana orang? Jadi kita kan yang akan kita cari B-nya. Sedangkan yang kita ketahui itu cuma 13 dan
U19. Jadi ini nanti kita substitusikan dan kita eliminasi biar ketemu B-nya. Kita masukin satu-satu. Yang 13 kita masukin A plus 13 min 1 kali B. Jadinya A plus 12 B sama dengan 7. Terus ini kayak gini. Terus yang U19 juga dimasukin sama. Jadinya A plus 18 B sama dengan 15. Terus kita eliminasi, hanya kita coret. Terus ini kurangi, ini min 6B sama dengan min 8. Lalu 6 min 6 yang kita pindah, jadi B-nya sama dengan 4/3. Kalau dari kelompok lain ada yang mau disampaikan, ada kritik atau saran? Irwanto katanya kami itu langsung di sore. Jadi gimana? Di 8 itu. Oh, Bentuknya tadi desimal. Tambah. Kalau kamu gue bakal Ada pertanyaan lain lagi? Ada yang punya jawaban lain? Berapa? Desimal dari desimal. Ya, jawabannya berarti boleh kenaikannya 4/3 derajat Celcius atau 1,33 derajat Celcius. Oke, terima kasih Mas Mario. harus diapain soleh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa? Yang udah paham ya? Sudah sebentar lagi untuk bahan evaluasi sebentar ya. Siapkan sumber kertas. Ya, sabar aja. Anak ya. Selembar. Kalian tahu selembar kan? Kalau itu 2 lembar. Selembar aja cukup. Untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi pada ini, kalian coba mengerjakan satu Kalau ini dikerjakan secara individu ya, mandiri ya, tidak berdiskusi ya. Soalnya di suatu auditorium, garis pertama 30 kursi, garis kedua 38, dan seterusnya bertambah 8 kursi. Jika ada 9 garis, maka jumlah seluruh kursi di auditorium tersebut berapa? Enggak lah. Yang sudah selesai, halaman sebelah kiri, kalian tuliskan refleksi dari pembelajaran hari ini ya. Flashingnya apa Bu?
Beliau duduk. Nah, ini panasnya berarti ini. Sebisanya. Wah, ya. Foto bersama lu. Foto Oke, bersama. dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Seru. Menyenangkan. Kalau dari pembelajarannya, Wah, asik. apa yang dapat kalian hari ini? Matematika. Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya. Jadi soalnya tidak hanya seperti yang minggu lalu aja, ada soal-soal matematis, tapi juga ada yang bentuknya soal Cerita. Ya, karena hari ini topiknya sudah selesai. Kita lanjutkan pertemuan besok selanjutnya ya. Untuk materinya pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Jangan lupa dipelajari terlebih dahulu di rumah ya. Dibaca dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mardianto selaku pengajar praktik, yang saya hormati Ibu Rumala selaku rekan sejawat saya di SMA Negeri 4 Pekalongan. Mohon izin Bapak, ini saya mau melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik untuk yang pasca Pak, pasca observasi. Silakan Bu Bella yang memang sudah dilaksanakan di kelas ya. Oke, sudah Ini observasi. hasilnya Dafra Oke. sama apa saya tinggal paskanya. Oke. Juga silakan apa yang ada kendala apa saja di dalam kelas mungkin bisa dijelaskan sama guru. Silakan. Boleh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kemarin sebenarnya rencananya janjiannya kemarin ya Bu ya, tapi karena memang dari kemarin ada kondisinya kayak gini Pak, jadinya memang akhirnya tertunda-tunda, jadi akhirnya baru kita bisa hari ini ya Bu ya, tanggal 26 Januari 2023. Sebelumnya gimana Bu, ini sudah mau lahiran kapan ini Bu? Sebulan lagi. Oh, sebulan lagi, berarti besok sudah mau cuti ya? Kapan Bu cutinya? Tanggal 1. Oh, tanggal 1, kayaknya sudah membayangkan di rumah itu sudah mau buang, sudah mau Tambah menggendongkan. Oh, tambah deg-degan. Kirain sudah mau menimang bayi itu. Insya Allah sehat Bu, tidak apa-apa, saya 2 kali. Semoga lancar ya, lancar. Amin. Sehat. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Ini Bu, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk melakukan refleksi Bu yang kemarin sudah diobservasi ketika waktu observasi tanggal 18 Bu ya. Oke, tanggal 18 Januari. Nah, hari ini kita rencananya adalah nanti ada percakapan refleksi dan juga percakapan kalibrasi untuk perencanaan ke depan. Jadi setelah hasil refleksi nanti kita rencanakan untuk pengembangan diri yang berikutnya Bu. Gitu. Untuk yang pertama, kira-kira ini Ibu mau merefleksikan dulu sendiri atau kita mau langsung dari pertanyaan saya atau bagaimana? Langsung dari pertanyaan aja. Oh, langsung dari pertanyaan, oke boleh. Jadi gini Bu,
Untuk pertanyaannya, kira-kira kalau kemarin kan Ibu sudah menetapkan indikator keberhasilan ya, ketika di pra observasi. Nah, kira-kira indikator keberhasilan kemarin itu sudah tercapai apa belum? Menurut Ibu itu apa yang sudah ditetapkan Ibu kemarin saat observasi sudahkah dicapai? Kalau menurut saya kemarin waktu observasi sudah cukup tercapai, karena di mana pembelajaran yang saya laksanakan itu sedikitnya memberi manfaat untuk peserta didik. Jadi peserta didik tidak hanya belajar matematikanya secara abstrak, di situ juga mereka bisa memahami bahwa matematika juga berhubungan dengan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi memberi manfaat untuk Alhamdulillah, berarti insya Allah sudah terlaksana gitu. Iya. Kalau misalnya Ibu bisa menilai nih Bu, dari rentang 0 sampai 10, kira-kira Ibu mau memberi nilai berapa dari indikator keberhasilan kemarin? mungkin masih 8. Oh, masih 8, Iya. oke. Insya Allah kedepannya 100 Harus lebih. ditingkatkan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu, kira-kira apa atau data yang kemarin kan Ibu masih sudah ambil nilai, sudah ambil ini ya Bu ya. Kira-kira apakah itu juga mendukung hasil, menurut Ibu kan tadi Ibu sudah mencapainya 8 nilainya ya. Apakah dari Ibu itu data yang mendukung, jadi data yang mendukung dari hasil pembelajaran Ibu kemarin yang meyakinkan Ibu bahwa memang Ibu berhasil ketika melakukan pembelajaran kemarin? Dari kemarin kan saya juga melaksanakan semacam post-test gitu ya Bu. Iya. Evaluasi kuis, saya lihat sudah hampir 80% siswanya sudah bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Hanya ada beberapa siswa saya yang masih belum memahami. Berarti kira-kira ini bisa digunakan untuk persiapan yang mendatang Ibu? Iya. Ya, terus kan pasti karena Ibu sudah berhasil nih. Kira-kira apa Bu yang Ibu rasakan? Setelah kemarin Ibu berhasil melihat nilainya bagus, melihat hasil refleksinya juga anak-anak senang. Dari hasil pembelajaran kemarin saya cukup senang sih. Jadi anak-anak juga antusiasme dalam pembelajarannya lebih meningkat daripada biasanya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya harus banyak-banyak belajar ya Bu, untuk mencari model-model pembelajaran yang variatif agar siswa itu nggak bosan belajar matematika yang katanya itu sulit sebagai momok gitu ya katanya ya, biar lebih senang dalam belajar. Jadi insya Allah bisa memahami materi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berarti ini sudah terjawab juga di pertanyaan selanjutnya. Saya sebenarnya kan tadi mau bertanya Bu, dari perasaan itu kira-kira Ibu terinspirasi apa? Tapi tadi sepertinya sudah dijawab gitu. Jadi sudah menginspirasi bahwa ke depannya Ibu akan banyak belajar sehingga nanti akan menemukan metode-metode lain sehingga anak ketika mengikuti pelajaran matematika tidak bosan gitu ya Bu. Iya. Kemudian saya langsung pertanyaan selanjutnya Bu. Kita kira berarti apa yang Ibu sadari Bu setelah pembelajaran yang kemarin yang menurut Ibu kan anak-anak lebih aktif gitu ya, lebih senang, berarti Ibu menyadari sesuatu apa itu? Yang saya sadari itu mungkin peserta didik itu siswa itu memerlukan pembelajaran yang tidak hanya ceramah seperti dulu gitu ya Bu ya. Harus kita harus sebagai guru harus kreatif, harus menyiapkan pembelajaran yang pastinya itu nanti membuat siswa lebih aktif sendiri. Jadi mereka nggak bosan, nggak hanya mendengarkan penjelasan dari guru terus mengerjakan soal gitu aja. Ya, jadi ibaratnya sekarang guru sudah tidak boleh menjadi satu-satunya sumber. sumber ya Bu ya. Jadi nantinya inginnya adalah anak-anak bisa menemukan sendiri dan segalanya gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira untuk kedepannya berarti Ibu akan seperti apa? Bukan tadi niatnya Ibu kan sudah sadar ya bahwa ternyata ceramah itu sekarang mungkin sudah tidak zamannya lagi gitu ya menurut hasil kemarin itu. Nah, besok kira-kira dari hasil itu mau seperti apa? Untuk proses pembelajaran berikutnya ya mungkin nah itu tadi saya akan mencari referensi model-model pembelajaran yang menarik untuk siswa biar mereka tidak bosan, lebih mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran agar mereka mampu menyelesaikan permasalahannya. Dari data saya juga sama Bu seperti hasil refleksi Ibu. Jadi dari data saya kan kemarin kita sudah menetapkan ya Bu ada
strateginya kan kemarin PBL, terus kemudian yang akan dikembangkan adalah kompetensi kepribadian yang arif. Kemarin aspeknya kalau tidak salah adalah seorang pendidik harus menampilkan tindakan yang berdasarkan manfaat bagi peserta didik maupun bagi sekolah maupun masyarakat gitu ya Bu. Yang kedua adalah menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Dari hasil observasi saya kemarin ketika di kelas memang sudah ada Bu, jadi sudah muncul dari Ibu itu semua tindakan yang Ibu lakukan, insya Allah saya lihat itu sudah berdasarkan untuk manfaat untuk anak maupun sekolah. Salah satunya aja ini Bu yang saya sebutkan, kalau sebenarnya semuanya, cuma ini saya salah satu saja. Jadi guru melakukan persepsi dengan menanyakan materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Dari sini kan Ibu sudah mempersiapkan anak dulu, daripada kita langsung materi kan anak-anak apa sih itu. Nah itu Ibu sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi saya rasa sudah melihat atau kebermanfaatan tindakannya Ibu buat anak gitu. Kemudian untuk yang kedua, menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Dari catatan saya juga sudah ada Bu. Jadi Ibu sudah, ini salah satu saja gitu ya, Ibu sudah meminta guru untuk, jadi murid kan kemarin ketika ditayangkan video agak apa ya, mungkin entah videonya terlalu cepat atau muridnya belum fokus, jadi kan anak-anak minta diulang. Ibu tidak marah, juga Ibu tidak ada perubahan ekspresi dari wajah, tapi Ibu tetap mengulang sampai bahkan 3 kali kayak ya berarti kan Ibu sudah terbuka, maksudnya tidak berpikir anak tidak bisa atau tidak memperhatikan, tapi Ibu menyadari mungkin anak ingin memahami lagi. Jadi menurut saya Ibu sudah menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk PBL sendiri, yang pertama adalah ada orientasi murid pada masalah. Kalau saya lihat sudah ada Bu, sudah banyak. Yang pertama adalah guru menampilkan video tentang masalah kontekstual yang terkait dengan barisan baris. Kemudian murid diberikan pertanyaan pemantik Bu melalui video. Jadi menurut saya sudah ada orientasi masalahnya untuk murid. Kemudian yang aspek berikutnya yaitu adalah mengorganisasi murid untuk belajar. Dari catatan saya juga sudah ada Bu, yaitu guru sudah melanjutkan mengingatkan materi dengan memancing. Jadi mengingatkannya tidak bertanya tapi Ibu ketika ada anak yang kurang paham, Ibu sudah memancing. Jadi kan sudah mengorganisasi anak untuk belajar juga. Kemudian juga ketika akan diskusi, Ibu menjelaskan dulu ini tuh kita mau ngapain. Jadi anak-anak sudah paham nih, nanti habis ini. Jadi Ibu sudah mengorganisasikan murid untuk belajar. Kemudian untuk membimbing penyelidikan juga dari catatan saya sudah, yaitu guru membantu murid dalam kelompok yang kesulitan, kemudian Ibu juga berkeliling ya kemarin untuk mengecek progres dalam kelompok itu sudah sampai mana. Kemudian untuk dua aspek yang terakhir yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemarin kan Ibu juga sudah meminta anak mempresentasikan jadi sudah ada. Kemudian untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah juga kemarin Ibu sudah menguatkan anak-anak ketika hasil diskusi. Kemudian Ibu juga membimbing anak-anak menyimpulkan hasil diskusi. Jadi insya Allah sudah ada semua Bu. Mungkin kalau dari saya seperti itu Bu. Jadi pembelajaran kemarin menurut saya sudah bagus, jadi sudah mewadahi anak. Mungkin hanya ada perbaikan ya Bu untuk kedepannya. Jadi kalau saya lihat itu kemarin memang ada satu kelompok atau beberapa kelompok yang sangat kesulitan seperti ya Bu ya, akhirnya membutuhkan bantuan Ibu lebih banyak ya kemarin untuk menyelesaikan masalah, karena kan memang dari pembagian kelompoknya kemarin kan memang random ya Pak Bu ya, jadinya memang akhirnya ada kelompok yang memang ternyata sulit ya Bu, karena memang kan kemarin soalnya sama ya Bu ya, anak semua kelompok. Oke, mungkin besok kalau kedepannya mungkin kira-kira gimana Bu biar mengatasi yang tadi itu Bu, yang kesulitan tadi itu. Mungkin solusi nanti kedepannya dalam pembagian kelompok ya Bu ya, mungkin kan kita udah tahu kemampuan anaknya seberapa, jadi nanti bisa dibagi rata kelompok itu, ada nanti yang berkemampuan tinggi, sedang, sama yang kemampuannya kurang. Atau bisa juga misalnya satu kelompok itu kemampuannya cukup tinggi semua sama yang rendah, nanti kita kasih variasi soal yang tingkat kesulitannya berbeda. Ya betul. Ya itu Ibu sudah akan merencanakan yang baru ya Bu ya. Sebelum kita akhiri Bu, nanti kita langsung masuk ke percakapan kalibrasi ya Bu. Jadi di kalibrasi ini nanti tujuannya adalah Ibu mengambil apa yang sudah baik dari praktek kemarin, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, kemudian bagaimana cara meningkatkannya. Ini yang percakapan berikutnya. Kira-kira ada pertanyaan?
Beda pembelajaran. Jadi kita langsung saja ya. Jadi yang pertama mungkin Bu, kalau menurut Ibu nih, yang sudah baik dari pembelajaran Ibu kemarin kira-kira apa saja? Kalau menurut saya ya Bu ya, yang sudah baik, yang pertama siswa itu sebelum mempelajari materi yang pertemuan kali ini, karena ini adalah materinya untuk penerapan, sebelumnya siswanya itu udah memahami konsep dasarnya barisan nada. Jadi mereka rumus-rumusnya udah paham, tinggal kita kembangkan ke permasalahan kontekstual. Yang kedua yang sudah baik dari apa yang saya rencanakan sebelumnya, alhamdulillah sudah bisa saya laksanakan di proses pembelajaran. Saya rasa itu Ada lagi nggak? dari saya kayaknya itu Aja aja. jauh ya. Kalau yang perlu ditingkatkan itu Yang perlu diingatkan yang pertama itu tadi dalam pembagian kelompok mungkin ya Bu ya. Kedepannya saya harus membagi sesuai dengan kemampuan atau soalnya ya disesuaikan dengan siswanya. Jadi intinya lebih memahami karakternya siswa di dalam kelas Bu. ya bisa Bu. Kemudian berarti cara meningkatkan itu tadi ya Bu ya. Cara meningkatkannya berarti Cara meningkatkannya ya itu berarti kita harus pertama intinya harus memahami kemampuan anak-anak baik seberapa, dan yang kedua harus banyak-banyak ngobrol juga ya sama Iya, teman betul. sejawat agar dapat masukan-masukan mungkin proses pembelajaran mungkin ada yang lebih menarik atau kalau misalnya dari saya, mungkin tadi kalau saya mendengarkan dari ceritanya Bu Mala ini, berarti kan kemarin memang kalau saya lihat juga memang ada beberapa kelompok yang kesulitan ya Bu ya, karena memang kan soalnya sama dengan anaknya random kan, kita memang akhirnya kelompok itu kan membutuhkan waktu lebih dan juga butuh perhatian yang lebih gitu ya. Tapi berarti besok mungkin kira-kira Bu, kalau misalnya sebelum pembelajaran kita mengadakan dulu kayak kemarin kan itu Ibu sudah ya kayak sudah melakukan kuis kan, Ibu sudah tahu nih mana yang anak-anak yang sudah memang siap dan sudah paham dan bisa melanjutkan ke kompetensi berikutnya, dan mana anak-anak yang memang perlu intervensi khusus untuk masuk ke kompetensi selanjutnya, karena kan memang kita juga terpotong waktu ya Bu ya, memang kita harus mensiasati bagaimana ini semuanya terfasilitasi dengan baik. Kalau menurut Ibu nih Bu, Ibu pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi tidak Bu? pernah, cuman pada prakteknya ya saya belum begitu paham juga. Kalau misalnya besok kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, biar mungkin nanti anak-anak semuanya terfasilitasi, kira-kira Ibu mau coba nggak? Pastinya mau. Nanti saya bertanya sama guru lain. Bisa, nanti sama Pak Mardianto juga bisa ini. Sumbernya banyak nanti insya Allah. Berarti mungkin kayak gini Bu, jadi kalau di saya kan melihatnya sebenarnya pembelajarannya sudah bagus, persiapannya juga sudah bagus, anak-anak pun yang dengan kesiapan yang memang lebih siap itu memang sudah bisa gitu, dan dia mungkin berapa menit sudah selesai, dan yang anak lain memang akhirnya kan memang lama ya Bu ya, butuh waktu khusus. Ini kayaknya ketika kita nanti pakai berdiferensiasi pasti nanti akan bagus Bu, karena kan nanti di pembelajaran berdiferensiasi ini nanti bisa dibedakan Bu, jadi misalnya dari soalnya bisa dibedakan, kemudian karena sebelumnya kita sudah tes dulu kan, berarti kita sudah membandingkan nih anak yang sudah siap dan mana, jadi nanti ketika kita pembelajaran kita langsung nih yang mau dibantu full itu bisa yang mana, yang bisa kita lepas yang mana, kita diferensiasi. Yang lainnya juga kita bisa ini Bu, jadi Ibu nanti bisa mengecek dulu anak-anak itu sukanya tuh medianya apa, apakah ada yang nggak suka video, jangan-jangan ada yang nggak suka video, atau mungkin ada yang sukanya yang lain, komik, atau misalnya bacaan, atau misalnya ada yang suka modul. Nah ini juga kita bisa asesmen dulu Bu, asesmen diagnostik. Jadi nanti ketika Ibu masuk di pembelajaran diferensiasi, Ibu sudah menyiapkan ada beberapa sumber yang bisa diakses anak, yang anak-anak bisa memilih, oh saya sukanya ini, saya sukanya ini. Jadi anak-anak ketika belajar itu sudah suka dulu gitu kan. Kalau kita mau matematika kan ada kesulitan tersendiri ya Bu ya, memang susah sih ya pelajarannya, jadinya memang kadang anak-anak aduh Bu matematika ya gitu ya, jadi memang itu tantangan tersendiri buat kita gitu Bu. Mungkin kalau saya dari sarannya itu Bu, berarti mungkin perbanyak refleksi, kemudian
nanti perbanyak referensi juga, sehingga untuk bisa membuat pembelajaran yang satu tadi tidak membosankan ya Bu ya, kemudian memenuhi apa Bu, berarti kebutuhan ya, kebutuhan murid gitu ya Bu ya. Mungkin dari saya itu Bu. Kemudian kira-kira Bu, untuk rencana ke depan Bu ini, kan tadi Ibu sudah bilang ya kalau Ibu bahwa ke depannya nanti Ibu akan mencari referensi lagi, memperbanyak ini. Nah, yang lebih spesifik Bu, kira-kira nanti yang akan Ibu kembangkan lagi, apakah Ibu tertarik dengan saran saya misalnya Ibu belajar berdiferensi, atau mungkin Ibu punya ide yang lain, monggo nanti kita bisa rencanakan ke depannya. Sementara kayaknya saya tertarik ke pembelajaran diferensiasi. Oke, Nanti saya coba mempelajari lagi dulu. Oke. Bu, tadi kan kita sudah di percakapan yang tadi refleksi sudah ya Bu, kemudian kita sudah kalibrasi juga sudah tadi untuk mengingat apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah tadi kan Ibu sudah secara spesifik sudah tahu ya kita mau ngapain. Nah ini biar rencana Ibu tadi itu matang untuk kedepannya. Ini kita langsung lanjut percakapan perencanaan dulu. Oke, siap. Berarti kira-kira nanti area kompetensi dulu Bu. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti berarti kompetensi apa? Kepribadian kah? Profesional kah? Oke, berarti kita akan mengembangkan di kompetensi profesional ya Bu ya. Tadi kan memang yang dikembangkan Ibu kan niatnya adalah kompetensi profesional ya Bu ya. Kira-kira yang lebih spesifik itu tujuan yang ingin dicapai dari kompetensi profesional ini itu nanti apa? Tentunya pembelajaran yang sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Oh berarti pembelajarannya itu adalah yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Berarti mungkin salah satunya nanti bisa pembelajaran berdiferensiasi gitu kok. Rencananya mau menerapkan. Berarti kira-kira indikator keberhasilannya nanti ketika Ibu mengembangkan ini, jadi untuk pembelajaran yang mewujudkan apa ya, atau pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu. Kira-kira apa saja Bu indikator keberhasilan dari tujuan Ibu ini? Mungkin satu ya, semua murid itu terfasilitasi untuk penyaluran minatnya. Terus juga pembelajarannya nanti sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajarnya, oke. Gaya belajar murid. Oke, sudah 2 aja Bu atau ada lagi? 2 aja. Misalnya Ibu mau tambah 1 lagi, tadi kan sudah minatnya sudah, gaya belajarnya sudah. Tadi kan Ibu ketika diskusi kan Ibu punya sendiri ya, ada beberapa anak yang terlalu kesulitan gitu. Mungkin ada lagi Bu, 1 lagi? Apa ya, mungkin dari proses pembelajaran yang kemarin yang bisa diambil untuk kedepannya, karena ada siswa yang kemampuannya yang tidak sama itu, mungkin nanti dibuat pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua keadaan peserta didik, baik yang sudah siap maupun yang belum siap. Iya, berarti ada lebih siap lagi Ada ya Bu. lebih siap. Dan semuanya jadinya bisa terfasilitasi gitu. Kemudian kira-kira Bu, Ibu butuh dukungan apa saja ini Bu? Jadi kan tidak mungkin ya kita berjalan sendiri ya, agar Ibu nanti indikator keberhasilan ini tercapai, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu butuhkan? Biar nanti kita sampaikan ke sekolah misalnya. Dukungannya mungkin itu perlu gambaran pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Mungkin nanti juga bisa sharing dengan teman sejawat ya Bu ya. Terus sekarang kan di aplikasi PNM ya, Iya, kita bisa. banyak model pembelajaran mungkin itu dikembangkan, dipelajari lagi. Jadi berarti tadi Ibu butuh dukungan yang pertama adalah dari penugasan dari rekan sejawat ya Bu, siapa tahu ada yang sudah menerapkan. Kemudian tadi Ibu juga butuh misalnya dari PMM ya Bu, misalnya kan ada sebenarnya memang di PMM, nah kadang-kadang cuma kita belum buka saja gitu ya Bu. Oh ya berarti nanti Ibu akan mengaktifkan PMM-nya, dukungannya itu ya Bu, berarti mungkin nanti sekolah memfasilitasi waktu gitu ya Bu untuk membuka PMM bareng-bareng misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi Bu, kan tadi pengibatan sudah, PMM sudah. Mungkin sekolah bisa mengadakan semacam IHT gitu ya Bu ya, Boleh. pembelajaran Dari berdiferensiasi. IHT pembelajaran ya, Iya. yang tetap berdiferensiasi ya Bu berarti ya.
Berarti kira-kira ibu ini mau mulai mengembangkan kapan Bu? Karena ini mau cuti ya. Mau cuti satu minggu Iya. lagi. 1 minggu lagi cuti. Berarti kira-kira mau mulai kapan ini Bu rencananya insya Allah? Mungkin kalau lebih mungkin semester depan berarti. Boleh, berarti tahun ajaran baru Tahun ya. ajaran baru. Boleh, berarti ini kira-kira mungkin mempersiapkan nanti bukan masuk berarti bulan apa? Bulan Mei kan itu kemungkinan udah efektif. Berarti ketika bulan Mei bisa direncanakan dulu ya Bu ya, nanti diterapkan berarti insya Allah di Juli ya berarti ya. Juli di semester Di 1 semester ya satu, tahun tahun ajaran. 23-24. Berarti 23-24 ya, udah mau tahun baru aja ya. Berarti itu saja Bu. Untuk sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira ada lagi Bu yang mau ditanyakan atau mau apa lagi gitu misalnya? Saya rasa cukup sih, cuma nanti bisa sering-sering ngobrol aja ya Bu Oh, ya. boleh siap Karena kan pastinya Bu Mila ini pengetahuannya juga lebih sama saja Bu. ada beberapa yang masih udah tahu, jadi saya minta sharing-sharing aja. Insya Allah Bu, nanti saya sharing insya Allah. Kemudian ini Bu, agar kita lebih apa ya Ibu mengingat juga apa yang Ibu rencanakan Bu, kira-kira kesimpulannya berarti nanti yang akan Ibu lakukan itu apa saja berarti kira-kira? Yang bisa saya simpulkan ya, Dari saya harus sebagai guru harus banyak-banyak baca referensi tentang model pembelajaran. Terus salah satunya pembelajaran yang diferensiasi itu coba saya pelajari, dan tentunya nanti saya mencoba untuk harus mempersiapkan proses pembelajaran yang variatif mungkin ya, agar peserta didik itu tidak bosan dan mempersiapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Amin. Semoga terlaksana ya Bu. Ya, kalau ini terlaksana luar biasa Bu. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu biar tahun ke depannya. Coba kalau di video lebih baik lagi Bu. Nanti kita share di YouTube SMA 4. Pembelajarannya Bu Malah ya tentang pembelajaran dan diferensiasi. Itu saja Bu. Mungkin cukup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Bu. Sama-sama ya Bu. Terima kasih banyak juga, sama-sama dibantu untuk mengevaluasi mungkin Ibu ya, dan diberi masukan. Mungkin umpan balik Bu. Kalau sekarang sudah tidak ada evaluasi Iya. umpan balik mungkin Bu. Insya Allah Bu. Semoga kedepannya Ibu juga sudah menjadi lebih mantap petunjuk guru ya Bu, dan anak-anak juga senang ikut pelajaran matematika dan nantinya pembelajaran yang lebih pada murid akhirnya semua guru itu melakukan.